Warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Afnan Alfanani, NIM 2023032554. Hari ini ana akan menjelaskan review jurnal yang ana tulis dengan judul Kewajiban Ahli Waris Membayar Utang Pewaris. Kajian analitis pasal 175 dari Kodifikasi Hukum Islam Indonesia dalam perspektif fikih Syafi'i dari jurnal Al-Usariyah yang ditulis oleh Nur Adnan Al-Fazari, Ustadz Misbahul dan Akh Abdul Aziz. Kemudian saya akan menjelaskan ringkasan isi artikelnya secara ringkas, yaitu yang pertama, ringkasan isi artikelnya adalah artikel ini membahas permasalahan penting tentang kewajiban membayar utang tanpa mengurangi bagian waris. Dengan menganalisis pasal 175 dari hukum waris Islam di Indonesia dari sudut pandang fikih Syafi'i, pembahasan dilakukan dengan metode analis deskriptif komparatif melalui kajian sumber-sumber fikih, kitab-kitab hukum, dan perundang-undangan. Inti masalah dalam fikih Islam dan tujuan Imam Asy-Syafi'i adalah memberikan prioritas pada pelunasan utang sebelum pembagian warisan. Oleh karena itu, penulis pasal ini menegaskan pelaksanaan pelunasan utang dari harta peninggalan sebelum dibagikan kepada ahli waris tanpa mengurangi bagian ahli waris. Dengan ketentuan dengan ringkasan sebagai berikut. 1. Masalah ini merupakan isu hukum dalam fikih Islam. Dan tujuan Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa utang wajib dilunasi sebelum warisan dibagi, dengan mengambil harta peninggalan secukupnya hanya untuk pelunasan utang, tanpa mengurangi bagian pokok ahli waris. Yang kedua, terdapat perbedaan antara pandangan hukum Islam klasik terkait utang dan warisan. Sementara fikih perundang-undangan modern memiliki perbedaan dalam hal utang dan wasiat, zakat, kafarat, dan hak-hak lainnya. Fikih perundang-undangan menetapkan kewajiban undang-undang berbeda dengan fikih syar'i yang menetapkan kewajiban agama berdasarkan dalil syariat. Kemudian penjelasan kedua itu tentang analis dan kritik. Yang pertama, kekuatan dari artikel ini. Yang pertama, topik ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam sengketa yang berkaitan dengan warisan dan utang. Yang kedua, kolaborasi antara pemikiran fikih kontemporer dan fikih klasik tampak jelas dengan harmonisasi nas syar'i dengan kebutuhan masyarakat modern. Yang ketiga, artikel ini menyoroti perbedaan antara utang dan wasiat dari sisi kepentingan pribadi, pewaris, serta kebutuhan sosial masyarakat dalam menegakkan keadilan. Saya ulangi, artikel ini menyoroti perbedaan antara utang dan wasiat dari sisi kepentingan pribadi pewaris serta kebutuhan sosial masyarakat dalam menegakkan keadilan. Kemudian titik lemah dari artikel ini, yang pertama adalah tidak adanya contoh konkret yang memperjelas permasalahan. Yang kedua, tidak disebutkan perbedaan mazhab fikih secara mendalam. Yang ketiga, tidak ada analis mendalam tentang hubungan antara utang dan wasiat. Yang ketiga, nilai ilmiah penelitian. 1. Yang pertama, tema ini memperkaya bidang hukum waris modern melalui analis undang-undang waris. Yang kedua, membandingkan fikih waris dengan realitas masyarakat kontemporer terkait masalah utang dan wasiat serta hukum waris. Kemudian yang ketiga, memberikan manfaat dalam pengembangan hukum waris di Indonesia agar selaras dengan ijtihad fikih dan prioritas sosial masyarakat. Dan kesimpulan dari artikel yang kita bahas ini dan yang kita review ini adalah, yang pertama, berdasarkan pasal 175, utang tidak menggugurkan bagian waris bagi ahli waris, dan pelunasan utang tetap menjadi kewajiban waris atau ahli waris tanpa mengurangi hak waris mereka. Yang kedua, pasal ini merupakan upaya harmonisasi antara fikih Islam dan hukum waris Indonesia modern agar lebih sesuai dengan realitas sosial dan prinsip keadilan.
Ketiga, pendekatan ini menegaskan bahwa utang dibayar dari harta peninggalan sebelum dibagi tanpa ada pengurangan pada hak-hak ahli waris. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.